Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Yuninau. Di podcast kali ini saya akan menjelaskan beberapa asesmen untuk anak usia dini. Ada tiga poin asesmen untuk anak usia dini yang akan saya jelaskan pada podcast kali ini. Yang pertama, pengertian asesmen. Asesmen itu sendiri adalah proses pengumpulan informasi tentang perkembangan pembelajaran, kesehatan, perilaku, perkembangan akademik, pelayanan kebutuhan anak, dan pencapaian untuk mengambil keputusan pemberian tindakan. Asesmen dilaksanakan melalui observasi, tes administrasi proses belajar mengajar yang dilakukan guru, dan tes hasil anak. Yang kedua, asesmen untuk anak usia dini, yaitu tujuan asesmen. Tujuan asesmen tidak dilakukan di dalam kelas pada akhir program atau di akhir tahun taman kanak-kanak, tetapi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga kemajuan belajar siswa dapat diketahui. Caranya pun lebih alami. Misalnya saat anak bermain, menggambar, atau dari karya yang dihasilkan. Asesmen tidak mengkondisikan anak pada bentuk ujian. Dengan mengetahui bakat, minat, kelebihan, dan kelemahan siswa, maka guru bersama-sama dengan orang tua siswa dapat memberi bantuan belajar yang tepat untuk anak. Yang ketiga, yaitu teknik penilaian asesmen. Teknik penilaian asesmen terdiri dari 4 penilaian. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Observasi adalah cara pengumpulan data penilaian yang pengisiannya berdasarkan pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku anak, agar data perkembangan anak selama mengikuti program belajar mengajar dapat diperoleh secara rinci dan akurat, serta tidak ada bagian yang terlewatkan. Maka sebaiknya guru menggunakan pedoman observasi yang tepat. Yang kedua, catatan anekdot. Catatan anekdot yaitu kumpulan catatan tentang sikap dan perilaku anak yang khusus, baik yang positif maupun yang negatif. Kedua perilaku tersebut apabila muncul pada anak saat mengikuti program belajar pembelajaran harus dicatat oleh guru. Hak itu akan sangat berguna bagi pembinaan anak dan penentuan keputusan serta layanan khusus lainnya. Yang ketiga, percakapan atau interview. Percakapan yaitu metode penilaian yang dilakukan melalui bercakap-cakap atau wawancara antara anak dengan guru, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Percakapan sangat berguna untuk menggali secara langsung tentang apa yang sedang dirasakan, dipikirkan, dan diinginkan anak. Dari percakapan, anak akan dapat memperoleh gambaran tentang minat, motivasi, dan kebutuhan anak dalam program belajar mengajar. Pada saat melakukan percakapan, sebaiknya guru selalu memegang daftar cek perkembangan anak, sehingga segala hasilnya terdokumentasikan. Yang terakhir, pemberian tugas. Pemberian tugas yaitu suatu metode penilaian di mana guru dapat memberikannya setelah melihat hasil kerja anak. Pemberian tugas dalam kegiatan belajar mengajar pada anak dapat dilakukan secara kelompok, berpasangan ataupun individual, sehingga hasil pemberian tugas dapat berupa satu hasil karya kelompok, sepasang atau seorang anak. Yang terpenting dalam pemberian tugas pada aktivitas belajar yang harus menilai bagaimana proses belajar dilaksanakan oleh setiap anak. Sekian
dari materi yang sudah jelaskan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.